Kelas 12 SMA Metodis 5 kita masih di aturan penjumlahan yang masih terkait dengan himpunan yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bagian ini juga akan ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari selanjutnya pada topik peluang ya. Nah, perhatikan soal berikut. Dalam suatu survei majalah bisnis ada 345 perusahaan asuransi jiwa. Nah, kemudian 285 perusahaan asuransi kebakaran. Kemudian 115 perusahaan asuransi jiwa dan kebakaran. Nah, berapa banyak perusahaan yang disurvei majalah bisnis tersebut? Sebenarnya kamu udah tahu ini waktu SMP. Bahkan kamu udah terbiasa menyelesaikan persoalan seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Bagian ini kita ulangi dan kita kembangkan kalau misalnya ada nanti 3 bagian yang akan kita muat di diagram Venn. Tapi kalau ini kan masih 2 himpunan yang kita kaitkan di dalam diagram Venn. Nah, kalau kita kerjakan ini dengan diagram Venn, maka ada 115 perusahaan asuransi jiwa dan kebakaran. Ini jiwa, ini kebakaran ya. Nah, ada 115 perusahaan asuransi jiwa dan kebakaran. Jadi kalau ada persoalan seperti ini, kamu tempatkan dulu jumlah atau nilai yang memuat kedua-duanya, artinya irisannya. Asuransi jiwa dan kebakaran kamu letakkan di sini karena 115 ini termasuk di jiwa, termasuk juga di kebakaran. Nah, kemudian total yang ikut asuransi jiwa kan perusahaan tersebut yang mengelola asuransi jiwa, maksud saya ada 345. Ini semua totalnya 345 ya. Di sini sudah ada 115 karena 115 juga perusahaan mengelola jiwa, meskipun yang 115 ini mengelola asuransi kebakaran. Jadi sisa dari 345 adalah 345 kurang 115. Saya tulis seperti ini ya. Hasilnya sama dengan 230. Nah, kalau kamu perhatikan 230 tambah 115 itu semua di jiwa. 230 tambah 115 adalah 345. Sudah benar 345. Demikian juga di kebakaran. Jumlah total di kebakaran adalah 285. Nah, di sini sudah ada 115, maka 285 kurang 115 adalah 170. Saya tulis begini, 285 kurang 115 sama dengan 270. Nah, kalau kita kembangkan apa yang sudah kita buat dalam diagram Venn ini, maka perhatikan, kalau ditanya yang hanya ada kata hanya asuransi jiwa, artinya perusahaan tersebut hanya mengelola asuransi jiwa, ada berapa ini? Ini namanya yang 230 hanya asuransi jiwa. Nah, kemudian kalau hanya asuransi kebakaran ada berapa? 270. Nah, yang jiwa dan kebakaran atau irisannya jiwa dan kebakaran, cara menulisnya ini nanti misalnya J iris K, seperti itu, adalah 115. Nah, kalau kita total semua ini berarti jumlah perusahaan yang disurvei adalah, oh ini tadi 170 ya, maaf ya, ini 170. Oke. Maka total jumlah perusahaan yang disurvei adalah 230 tambah 170 tambah 115. Berapa? 515. Nah, jadi apa yang akan kita pelajari keterkaitannya dengan aturan penjumlahan. Nah, kalau misalkan ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, kalau di sini sempat tadi kita buat J dan K, himpunan A dan himpunan B. Ternyata bahwa
jumlah A gabung B adalah jumlah himpunan A tambah jumlah himpunan B kurang jumlah himpunan A iris B. Nah, mari kita buktikan. Ini kamu catat dengan rapi. Berapa banyak jumlah himpunan A? Anggota himpunan A tadi 345. A yang saya maksud adalah yang jiwa, 345. Kemudian tambah anggota himpunan B totalnya ada berapa tadi? Yang asuransi kebakaran 285. Nah, kemudian kita kurangkan dengan irisannya, artinya yang melakukan atau yang mengelola asuransi jiwa dan kebakaran, yaitu 115 kurang 115. Mari kita jumlahkan ini. 345 ditambah 285 sama dengan 630 kurangkan dengan 115. Hasilnya adalah 515. Jadi seperti pertanyaannya tadi, berapa banyak perusahaan yang disurvei majalah bisnis tersebut? Yang disurvei ada 515. Nah, persoalan ini sangat penting, rumus yang ini sangat penting. Ya. Tetapi jika misalnya mereka tidak ada irisan, artinya irisannya 0, nanti grafiknya seperti ini. Diagram Venn-nya maksud saya begini. Artinya kedua himpunan tidak memiliki irisan, maka rumus yang ini akan menjadi NA gabung B, ini gabung ya, union ya, NA tambah NB. Ini disebut kejadian saling lepas. Istilah ini penting sekali untuk kamu ketahui. Kejadian saling lepas. Nah, kita kembangkan kalau misalnya ada 3 himpunan. Kalau yang sebelumnya kan 2 himpunan. Di pertemuan sebelumnya memang contoh soal yang saya kasih ada 3 himpunan yang saling berhubungan, ya. Ada irisan antara himpunan AB, BC, kemudian AC. Itu di contoh soal sebelumnya ya. Nah, sekarang kita kalau misalnya rumus apa yang akan kita gunakan jika ada AB dan C, 3 buah himpunan yang saling berhubungan, ya. Jadi NA gabung B gabung C sama dengan, jumlahkan dulu semua NA dengan NB dengan NC. Oke, jumlahkan semuanya sama seperti di bagian sebelumnya tadi. Nah, kemudian kurang semua, ini saya buat kurung besar yang di sini. Irisan masing-masing komposisi 2 himpunan. Berarti jumlah A iris B, berapa buah A iris B, kemudian tambah B iris C, kemudian tambah A iris C. Nah, seperti ini. Kemudian ini tutup, atau boleh kamu buat begini. Ini tadi kan jumlahkan NA tambah NB tambah NC kurang NA iris B kurang NB iris C kurang NA iris C. Boleh bongkar ini kurung besarnya ini. Kemudian belum selesai sampai sini, tambahkan dengan irisan ketiga-tiganya, A iris B iris C. Nah, kamu bisa lihat nanti contoh soalnya dengan apa yang kamu dapat waktu di pertemuan sebelumnya. Nanti kamu akan buktikan dengan cara mencari jumlah semua elemen yang ada pada soal sebelumnya itu. Makanya di sini saya tidak perlu kasih contoh soal. Tetapi kamu harus catat bagian ini dengan rapi. Ya maaf, di bagian ini tidak rapi juga, hujan deras di sini sehingga saya pun agak buru-buru membuatnya. Dan kemudian satu lagi yang ini penting, NA gabung B sama dengan NA tambah NB kurang NA iris B. Tetapi kalau kejadiannya saling lepas, NA gabung B sama dengan NA tambah NB. Artinya kejadian saling lepas itu bahwa kedua himpunan tidak memiliki yang disebut dengan irisannya.
Sudah? Nah, saya pikir penjelasan begini sudah cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tidak usah panjang atau tidak usah banyak dulu untuk mengamati dan mempelajari. Yang penting bisa kamu kuasai. Selamat belajar, Tuhan memberkati.